Baik, selamat malam, selamat pagi, dan selamat sore untuk teman-teman yang setia menonton teror. Ya, kali ini kita punya tamu khusus dan istimewa banget nih. Tapi sebelumnya, aku dan co-host ini mau perkenalin diri dulu, oke? Bisa dipanggil, aku tuh bisa dipanggil Dika, Rido, senyamannya aja gitu ya. Host, boleh perkenalkan dirinya? Hai teman-teman, nama saya Alia Zahira, bisa dipanggil Alia atau apa aja deh sesuka kalian. Nah, giliran bintang tamu kali ini nih yang sangat spesial dan istimewa nih. Boleh perkenalkan diri dulu? Ya, selamat malam, selamat beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Irwan. Ya, Mas Irwan ya? Ya. Oke. Mas Irwan, mungkin akhir-akhir ini punya kegiatan apa nih akhir-akhir ini? Ya, Bekerja ya? Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Irwan, sejauh yang kita dapat informasinya, Mas Irwan ini udah senior nih untuk hal pendakian atau hal traveling kayak gitu. Nah, kali ini teman-teman, Mas Irwan ini mau membagi pengalaman ya dalam hal atau dalam bidang traveling, yaitu hiking gitu ya, atau pendakian. Nah, Mas Irwan ini udah senior di kalangan pendakian gitu ya. Nah, Mas Irwan, kan Mas Irwan ini udah senior ya, udah senior banget nih di bidang pendakian. Boleh tahu udah gimana aja nih tempat kilasnya udah dipijakan gitu lah, udah di gunung apa aja gitu. banyak pokoknya. Banyak ya, banyak banget. Nah, untuk kali ini Mas Irwan mau bawain pengalaman yang mana nih? Mungkin yang paling wah banget gitu loh dalam apa ya, dalam hal pendakian gitu. Yang Ada ya. Mungkin bisa kasih tahu nih ke teman-teman, mau dibagikan gitu loh, mau di share pengalaman yang mana nih gitu dari Mas Irwan sendiri. pengalaman mendaki ini. Mendaki Salak teman-teman. Kalau boleh tahu mendaki Salak ini lewat via mana nih? Wisata. Oke, baik. Sebelum kita lanjut terlebih dahulu ke ceritanya Mas Irwan ya, yang mungkin sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman teror ya. Baik, Mas Irwan di sini santai aja gitu lah. Oke, Mas Irwan mau minum apa? Kopi ya, kopi. Gimana nih kalau kopi hitam? Boleh. Oke. Irang, Kopi dong. kopi Irang. Oke. Kopinya. Monggo. Ya, sebelum dibuat ya atau sebelum datang ini kopinya, jangan lupa ya teman-teman yang setia menonton podcast teror ini, mohon di subscribe ya, di tombol loncengnya jangan dimatiin gitu ya. Oke, baik Mas Irwan, boleh diceritakan dulu apa aja nih, atau pengalaman apa aja yang Mas Irwan alami di pengalaman Gunung Salak via Aji Saka ya? Iya. Oke. Nih kalau teman-teman mau tahu via Aji Saka itu di mana sih? Di daerah Ciapus. Daerah Ciapus. Baik teman-teman, kalau ingin menaiki Gunung Salak via Ciapus atau via Aji Saka, nah kebetulan Mas Irwan tapi sudah oke, dibawakan oleh Mas Irang gitu ya. Ya, nih monggo. Oke, boleh dimulai Mas Irwan untuk ceritanya atau pengalamannya dari awal, mungkin dari awal Mas Irwan bangun tidur atau gimana pun, sebebasnya Mas Irwan aja di sini boleh. Cak, monggo diceritakan. Awal mula saya Iya. tahun itu berangkat dari rumah jam 5-an subuh lah. Saya nyampe ke daerah Ciapus, agak pagi lah. Saya makan dulu di bawah, terus saya udah beres tuh makan. Saya merasa gimana gitu ya, merasa
males gitu nanjak. Apakah emang udah ada firasat dulu atau gimana tuh mas? Kalau udah ada mas-masnya kayak gitu? Ya udah merasa yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Heeh. Lanjut. Lanjutnya saya memaksakan tuh langsung ke base camp. Saya lakukan pendakian jam 7-an. Berapa orang tuh mas kalau boleh tahu? 4 orang. Itu dari daerah yang berbeda atau seperti apa tuh? Daerah yang berbeda. Itu rekan-rekan pendakian juga ya? Iya. Baik. Selanjutnya saya akan nyampe base camp jam 7. Saya langsung registrasi, melakukan pendakian. Pas awal saya biasa saja tuh, biasa pendakian. Selanjutnya hujan. Saya memaksakan terus. Dari itu saya nyampe puncak Fajar langsung. Itu saya jam setengah 12-an nyampe puncak Fajar. Kebetulan di situ hujan. Saya nedung tuh, saya masang besi. Kalau boleh tahu itu di jam berapa ya mas? Sampai puncak Fajar ya namanya? Iya. Puncak Fajar. Sampai puncak Fajar jam setengah 12-an. Nah, 12 siang berarti ya? Berarti keadaan masih hujan ya itu mas ya? Masih hujan. Hujan terus ya mas? Iya terus. Itu saya masang besi. Di situ saya berhenti dulu, kopi dulu, ngerokok dulu ya. Nah, udah itu saya duduk sambil ngobrol sama teman-teman. Saya ketawa duduk teh. Selanjutnya saya pas lagi ketawa tuh saya pejapin mata. Gak tahu saya langsung gak sadar. Tiba-tiba tuh saya ada di jurang puncak Fajar. Kondisi sudah gak sadar tuh. Saya sadar jam 3 sore. Berarti berapa meter pak? Jurang Fajar itu kira-kira berapa meter tuh? Mungkin kalau dari puncak mungkin agak dalam ya? Atau Dalam. Nah, saya udah sadar jam berapa? Jam 3. Itu tuh keadaan masih badai atau masih gimana tuh mas? Udah enggak badai. Saya udah luka-luka pokoknya, sepatu juga sampai copot-copot. Gak sadar kan ya? Iya betul. Jadi sudah tidak sadar ya mas? Iya. Kepala juga ini. Oh, Wah, ada bekas nih, boleh guys. dilihat teman-teman. Iya nih. Udah bekasnya. terlihat ya sebagai pembuktian bahwa ini ya udah Oh, benar. memang real jatuh sudah kawan kabut lah ya, gitu ya, Iya. sudah kacau seperti itu. Nah, saya dalam gak kesadaran itu ya, saya merasakan gimana ya, saya di dalam kesadaran itu kayak diputar-putar gitu, kayak gear motor ketemu gear motor. Iya, betul. Iya. Kalau si posisi itu nggak pas, saya ngap. Nah, dari situ saya pikir ya ternyata Irwan gitu ya, dalam kesadaran saya. Selanjutnya saya dilawan terus, saya istighfar. Nah, langsung tuh saya pada jam 3 belum ada pertolongan tuh jam 3. Jam 3 sore. Iya, sore. Itu masih keadaan mama ya mas. Kalau biasanya kan kalau apa namanya badai itu kan pasti atau hujan kan pasti kabut gitu ya. Iya. Kabut itu. Kabut. Terus saya udah sadar dari situ, saya cari jalur tuh, biar jalur ke atas gimana yang enak. Lalu saya ambil jalur melipir tuh, dari situ juga saya udah
gimana ya, udah mau menyerah. Berarti masnya Masih dalam keadaan luka-luka itu. luka-luka ya? Luka-luka. Belum ada pertolongan seperti itu ya. Nggak ada. Belum ada pertolongan. Sendiri tuh mas. Sendiri posisi. Berarti terpisah dari rombongan Mas Irwan berarti ya? Iya, terpisah. Oh, cukup menyeramkan ya teman-teman. Di mana udah luka-luka ya Mas ya? Iya. Udah luka-luka sendiri lagi gitu kan. Lanjutnya saya terus memaksakan tuh naik sampai ini tangan saya saat ini patah. Hampir jatuh lagi, naik hampir jatuh lagi. Situ hampir nyerah, hampir ya nangis lah, gimana sih? Mas kalau boleh tanya, selain luka yang di jidat tuh ada luka apa lagi ya? Banyak sih. Banyak. Iya, Udah pokoknya jatuh tuh udah luka-luka semua gitu gitu. Iya udah luka-luka. Kalau nggak sadar itu pas sadar kan. Itu saya teh. Kalau dilihat juga di bibirnya ada ya mas ya? Iya, ada ini sobek Iya. luarnya Itu doang. kenapa mas? Ketusuk atau apa? Ya namanya Iya, juga iya. nggak sadar. Namanya juga kan sadar kan gitu kan. Memang kita juga tahu gitu ya. Iya. Mungkin. Ya juga mungkin kalau di dalam keadaan seperti itu mungkin kita nggak bisa menyadari bahwa kita luka-luka mungkin nggak Iya. terasa mungkin ya. Mungkin perih-perih aja mungkin ya Mas ya. Perih-perih. Iya. Oke, boleh lanjut. Nah dari situ saya kan nanjak, udah nangis tuh, udah duduk dulu tuh, udah nyerah. Gimana ya? Kalau di sini dulu nggak tahu jalur ya. Kalau kemalaman di sini Iya. di jurang, Iya. dalam pikiran saya, "Wah, kalau saya lah gitu. Sebelum ke Malman di jurang itu, saya maksain tuh melipir terus. Udah itu saya ketemu tuh jalur lagi, jalur arah puncak Pajar, saya di bawahnya tuh. Saya naik lagi, takutnya ada yang backup di atas, jadi teman. Terus gak ada yang backup itu parah, Dari yang backup. gak ada. Saya sendirian. Berarti sorry Mas. Berarti di dalam rombongan Mas kan udah terpisah gitu. Berarti Iya. gak ada yang lewat-lewat lagi tuh. Gak ada. Saya terakhir. Nah, awal terakhir. Ah, dari situ saya nanjak, gak ada lah, gak ada yang backup. Kata saya gimana sih ini? Parah banget gitu ya, gak ada yang backup satu pun gitu. Gak gitu. Ada tuh air di botol tuh, di puncak Pajar. Saya minum dulu, kebetulan haus gitu sedikit. Nah udah gitu, saya langsung turun. Nah di sini tuh ada air siapa bang? Maksudnya itu air emang udah bawa dari bawah atau gimana? Atau emang ada di situ? Gak tahu bekas siapa. Oh. iya. Udah tergeletak aja gitu Iya, ya. tergeletak. Tergeletak gitu ya. Tergeletak. Langsung tuh saya udah minum teh langsung turun. Langsung turun, saya ke Malman, jalur. Nggak tahu kemalaman itu jam berapa Mas? Saya ke Malman Kalau Jam- maghrib ada? maghrib tuh, Maghrib. ya di bawah puncak Pajar lagi jalan. Selanjutnya saya ini apa namanya? Jalan tuh, terus ke bawah. Saya kayak gimana ya? Kayak orang gila lah. Kayak saya nyeker basah-basah gitu. Berarti itu sepatu udah nggak dipakai apa gimana gitu Mas? Apa udah hilang aja? Udah hilang, Udah hilang. copot. Mengerikan juga ya teman-teman. Gimana apa? Udah badan kelang kabut, gitu, luka-luka Iya, segala sama. macam. Oke, boleh Mas. Terus turun tuh saya ya pos 3. Iya. Pos 3 Bang Awi. Kiranya saya ada yang camp tuh, kalau ada yang camp saya mau berhenti dulu, mau gimana dulu gitu. Selanjutnya gak ada siapa-siapa di situ teh. Oh, enggak. Berarti tim ranger atau tim rescue belum ada yang menghampiri kita dijemput gimana gitu? Ada di bawah, ketemu di bawah. Di pos 3 itu atau di pos lain? Di atas ini apa, lapak pakis. Ketemu di situ, saya apa ya, nyapa lah, saya nyapa ada yang jawab ya ranger. Oh, rangernya. Langsung Oh, saya ini evakuasi, kasih makan. Oke. Akhirnya saya apa, turun juga masih jalan. Oh, enggak digotong atau dibawa dipandu gitu? Enggak digotong.
tetap masih jalan. Berarti ranger itu nggak menghantarkan atau tetap Mas Irwan tuh sendiri aja gitu jalan apa gimana? Diantar, dipegang. Oh, gitu. Dibantu lah ya. Ya dibantu. Ditandu juga itu saya di mana ya, di Pilasan. Saya akan beli Pilasan lewat jalur itu jauh lah kurang. Ya dari situ saya langsung di ini apa namanya, dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit mana tuh Mas kalau mau tahu? Di rumah sakit ini apa ini. Oh Mas Bumi langsung. Tapi agak jauh juga mungkin ya kalau dari apa via Aji Saka ke rumah sakit Umi itu. Lumayan. Apa nih yang selama perjalanan itu teror apa aja nih yang Mas Irwan rasain gitu? Apa ada suara-suara atau ada yang menampakkan diri lah gimana gitu Mas? Gak ada sih alhamdulillah. Cuma di dalam kesadaran itu saya kayak gimana, kayak disiksa, ngap-ngap. Saya tuh merasa gimana ya, saya tidak merasa naik gunung, merasa ada di rumah. Makanya saya pas belum sadar tuh, udah ada sadar, saya nyapa-nyapa, nyapa-nyapa ibu saya. Oh, saat apa ya saat proses apa ya saat proses Mas Irwan apa namanya untuk mencari bantuan seperti itu nanti Iya. saat itu. Nah Mas Irwan Kalau boleh tahu tuh mitosnya apa aja sih Mas? kalau di mungkin Mas Irwan tahu atau mungkin karena saat apa ya emang udah gak enak gitu Apa yang Mas apa Ya emang dari bawah juga saya udah gak enak perasaan. Pas mau nanggap ya, apakah sama saya ajak ke kawah aja gitu ya, mau dikelipirin ke kawah, gak bisa jadi ke sananya. kalau saya boleh tanya Mas Irwan mitos di Aji Saka itu apa aja sih mungkin yang teman-teman pengen tahu mungkin ada apa ya konon katanya seperti itu. Itu banyak pokoknya. Banyak dia. Boleh dijelasin satu aja gitu mungkin salah satunya salah satu mitos yang ada di Gunung Salak di via Aji Saka itu. Ya intinya jaga sikap, terus jangan semena-mena lah. Di Gunung Salak ya. Nah teman-teman mungkin itu apa pengalaman Mas Irwan ya. Nah mungkin kalau Mas Irwan nih selain di Gunung Salak di Aji Saka mungkin ada di gunung mana aja gitu yang apa ya merasakan Ya. teror-teror yang Ya, mungkin bukan bisa hal mitos lah. bisa ditampakkan atau hal selainnya gitu. Sama ada juga di Salak. Oh tetap bisa teman-teman. Pas awal tuh, pas perdana lah. Perdana mungkin di Gunung Salak Mas Irwan itu udah berapa kali naik ya kalau boleh tahu Mas Irwan? Iya, berarti udah ini ya udah tahu lah medannya ya, udah tahu medan berarti. Boleh diceritain Mas Irwan di saat perdana nih Perdana tuh saya ikut sama berapa orang tuh? 4 orang, 4 orang. Oh tetap 4 orang ya? tetap 4 orang. Lihat saya hujan. Oh, masih dalam keadaan hujan juga ya? Dalam kali saya itu pekerjaan ya dia tahu suara dari mana ya gitu pokoknya. Mungkin emang sejauh yang saya tahu yang saya informasi itu emang Gunung Salak ini salah satu apa ya gunung terangkat itu ya. Iya. Mungkin Jawa Barat. apa nih untuk teman-teman pendaki yang pengen mendaki nih untuk pemula Ya pokoknya untuk pemula persiapkan fisik dan mental gitu ya. Solidaritasnya juga tuh. Pokoknya itu saja.
Oh itu aja mungkin ya, solidaritas, terus mental juga, mungkin persiapan dari awalnya juga. Iya, dari alat-alat. Gitu. Baik, terima kasih ya Mas Irwan telah hadir, terus menyempatkan waktunya buat apa ya, sharing-sharing kepada kita dan kepada teman-teman juga yang ada di rumah, mungkin yang lagi liburan, yang mungkin lagi makan gitu, yang lagi santai-santai aja. Oke, Mas Irwan mungkin ada rencana nih habis kegiatan-kegiatan yang melelahkan ini, atau habis kerja gitu, mungkin dalam waktu dekat-dekat ini? Ada sih rencana mau ke ini Pak, Pandayan. Oh, oke. Mungkin kalau teman-teman pengen ikut gitu ke Pepandayan sama Mas Irwan, Boleh. nanti tinggal chat aja di apa, atau bisa di komen di bawah ya. Jangan lupa tapi harus subscribe dulu dan jangan lupa nyalain loncengnya. Oke, terima kasih Mas Irwan telah men-sharing pengalamannya di Gunung Salak via Jisaka. Selamat malam Mas Irwan dan terima kasih teman-teman teror, sobat-sobat teror sekalian. Akhirnya kita udah tahu nih apa aja yang dialami oleh Mas Irwan di Gunung Salak via Jisaka. Terima kasih teman-teman yang udah mau nonton dan tidak boleh mengskip iklannya. Oke? Baik, selamat malam dan selamat pagi dan selamat sore. Salam sehat semuanya. Cut.